makin pengen, suruh aja ikuti nabi palsu. Nah gitu. Saya punya anak dua Malena. Yang satu itu kalau saya memotivasi dengan motivasi positif, dia malah mundur. Tetapi yang satu, kalau saya motivasi dengan motivasi sebaliknya, itu malah maju. Jadi ketika jangan deh, jangan manjat deh, itu malah manjat dia. Ya, tetapi ketika nih ada orang manjat, terus saya lihat tuh, deh, kalau orang itu manjat itu nanti kalau jatuh, kau bayangkan itu rasanya seperti apa, jadi apa itu orang. Nah, yang satu itu malah memang penasaran apa rasanya jatuh gitu loh. Jadi ketika dia sudah jatuh, dia baru tahu ya, sehabis itu dia tidak mau manjat lagi. Bahkan disuruh manjat tuh deh, nggak mau gitu loh. Jadi puji Tuhan, memang anak saya ada dua orang ya, yang satu perempuan itu ya, hampir seperti saya sifatnya. Yang satu laki-laki itu ya seperti ibunya persis ya, seperti ibunya, semuanya harus dihitung-hitung dulu gitu lah. Ya, jadi memang yang kalkulator memang hidup ya memang mereka berbeda-beda ya, tapi puji Tuhan memang ya kita bersyukur sekali meskipun saat ini mereka masih, saya tidak bisa maksa. Maka memang saya selalu ingat pesan Malina, ya jangan dipaksa, tunjukkanlah contoh yang baik ya. Bahkan satu hari anak saya sudah cerita Malina ya, terus dia mungkin habis ngaji dari gurunya, dia bilang, "Pak, tahu nggak Pak, Isa itu sebetulnya adalah Yesus." Wah, waduh ini. Karena saya tahu tipikalnya ya, saya tidak ya coba apa samanya deh, kayak gitu kan. Dia bercerita, Isa sini, nah kok lah begitu, siapa bapaknya Isa? Saya bilang gitu, nggak bisa jawab dia. Bapak ini sudah marah, malah dia marah. marahnya tuh karena nggak bisa jawab. Nah ya makanya, jadi sama kayak ustadznya kalau ditanya nggak bisa jawab marah. Coba, berarti siapa papanya Isa itu? Saya bilang, waduh, pokoknya begitu. Loh, kalau pokoknya ya pokoknya, jangan pokoknya, karena Indonesia tidak menerima hukum undang-undang, hukum pokoknya gitu loh. Memang kalau itu dikasih analogi, kalau saya tiba-tiba pukul kamu marah, kamu tanya kenapa saya dipukul, pokoknya harus dipukul. Itu gimana? Itu hukum pokoknya itu. Tetapi anak saya yang perempuan nggak pernah Malina. Bahkan ketika saya katakan Dek, dia dengarkan adiknya lagi berdebat begitu, dia tidak mau, karena dia sudah tahu papanya itu pasti akan menarasikan apa yang dinarasikan. Jadi saya tidak akan selalu bertanya dari apa yang dia katakan. Jadi saya tidak pernah punya ide sendiri. Kalau dengan anak saya yang satu itu, dia ngomong apa saya ikuti. Akhirnya jatuhnya apa? Ya sudahlah, nggak usah ngomong tentang itu lagi. Gitu. Eksplosif. Aduh, kasihan. Ya memang begitulah Malina. Jadi memang itu, sudah 4 tahun ya, Bang, Malina. Nggak apa-apa Bang, saya kasih tahu ya. Seperti yang pernah saya saksikan kepada abang, itu kalau malam tuh saya tumpang tangan kayak pencuri, diam-diam di atas kepala suami dulu, sambil bilang, itu apa, saya kan dulu nggak ngerti istilah darah Yesus berkuasa, nggak ngerti saya dulu, saya cuma ngikut aja apa yang orang suruh. Nah, tapi saya tahu hari ini bahwa itu tidak boleh juga dijadikan mantra. Jadi saya benar-benar tumpang tangan itu doakan dalam hati, Tuhan kasihilah suami saya, Tuhan kasihlah suami saya. Nah, sama anak-anak saya pun begitu, karena saya tidak mungkin lagi mengajar dia berkata-kata, kan suaminya kan papanya keras, papanya fanatik. Jadi sebisa mungkin saya tidak bercerita lagi tentang firman, hanya ngebatin kalau orang Jawa bilang. Saya ngebatin kalau ngusapin mereka,
Ya, termasuk kalau saya naik motor itu mesti pegang punggung suami, sebelah kanan biasa saya pegang. Saya tidak mensakralkan itu, tapi itu yang saya kerjakan. Saya selalu bilang, darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Gitu-gitu aja, enggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau saya ke gereja diam-diam seperti pencuri, saya bawa buku KUA, kan ada fotonya itu. Saya selalu Oh bilang, ya ya. Ya. Tuhan Yesus, hari ini saya bawa fotonya, tapi saya percaya satu hari tubuh jiwa rohnya duduk di sebelah saya, sembah Engkau, berdoa bersama di hadapan Kau. Itu aja yang saya kerjakan dulu. Saya tidak pernah talking about Bible, about gospel selama 4 tahun interval itu, tidak ada. Nggak ada dan nggak bisa, karena suami sendiri bilang kalau kamu mau nyanyi lagu rohani keluar dari rumah ini. Nah itu nggak bisa, nggak ada. Aduh. Nah saya bawa buku KUA pelan-pelan diam-diam kayak pencuri, jalan kaki jauh loh dari rumah ke gereja. Suami kan nggak mau tahu, ya saya pergilah jalan kaki. Saya duduk paling belakang tuh selalu keluarkan buku KUA itu, selalu saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini saya bawa fotonya. Besok saya percaya, besok saya bawa itu, dia duduk di sebelah saya. Itu aja yang saya sampaikan. Doa saya tuh bodoh-bodoh gitulah. Doa orang bodoh-bodoh, polos-polos. Terus anak-anak semua bagaimana sekarang, sudah percaya Yesus semua? Bukan lain lah. Kalau- Anak saya sejak 2005, setelah pernikahan itu dilegalkan, Kalau- dari KUA dibatalkan, diganti dengan catatan sipil. Anak-anak langsung kami serahkan satu-satu, baptis semua. Nah, kalau Mbak Lina sudah bilang, sebenarnya Mbak Lina ini adalah seseorang yang perlu diikuti ya dari cara-caranya. Tetapi memang ya saya juga kemarin saya 2 minggu yang lalu Mbak Lina ada ketemu seorang murtadin juga ya. Dia katakan, Bang, saya tahu perasaan abang, dia begitu. Loh, kok ibu tahu, saya bilang gitu. Saya juga merasakan itu, dan sampai 16 tahun kemudian baru suami saya menanyakan mau ikut. Itu pun sudah sakit-sakitan, katanya. Waduh. Ya, aduh, 16 tahun gimana rasanya 16 tahun, saya bilang gitu. Makanya saya tuh tahu nggak Bang Talita, anak sakit perut saya gosok pakai minyak kayu putih, sambil gosok minyak kayu putih di perutnya tuh saya batin aja, bisanya cuma batin, Tuhan Yesus, gitu aja, batin. Jadi ya dengan kepolosan kita Tuhan itu mengerti, dengan keterbatasan kita Tuhan itu mengerti, dengan kesederhanaan Amin. kita Amin. justru itu yang berharga. Ya saya nggak pernah show up loh, nggak pernah punya atribut salib, tetek benge, petantang petenteng, nggak pernah. Sampai detik ini saya nggak punya atribut salib. Bagi saya tuh jiwa lebih berharga daripada Iya, keyakinan di hati dan keteguhan iman itu yang membuat kita menjadi bertahan dan kuat sampai hari ini. Jadi nggak cuma sekedar teori, memang kita mengamalkannya. Gimana caranya mengamalkannya, Betul. Bang Talita? Karena kita orang tua. Ya. Orang Kalau tua saya yang memang mengasihi memang anak, nggak ada juga. orang tua yang mengasihi keluarga, pasti dia akan lakukan apapun yang terbaik. Yang terbaik. Amin, amin. Nah, saya ini orang tua, masalahnya sudah waktu itu. Jadi saya mau Tuhan Yesus kasihani suami saya, Tuhan Yesus kasihani anak saya. Itu aja yang keluar dari mulut saya, dalam batin saya. Tidak pernah saya doakan, maka kan saya pernah bersaksi. Saya pernah ada dalam satu keadaan tertekan, karena anak saya kan pernah tanya, Mama nggak sholat ya? Jadi saya cepat-cepat ikut sholat. Saya ikut gerakannya itu, Bang Talita, karena biar bagaimanapun kan saya ibu, Ya. harus jadi madrasah bagi anak-anak saya. Madrasah. Bagaimana kita itu patuh taat kepada pemimpin. Saya ikuti gerakannya, tapi saya bilang dalam hati saya semua doanya menggunakan Tuhan Yesus. Saya tidak ngerti apa-apa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak ngerti apa-apa, tapi saya tahu Engkau melihat saya. Udah gitu aja. Bayangkan saya dalam kondisi seperti itu pun masih belajar mau menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak saya. Walaupun itu hanya gerakan. Sampai pada satu titik mereka bertanya saya jawab, nah itulah yang Alkitab sampaikan. Tunduklah, sama seperti tunduk kepada Kristus. Jadi saya tidak tunduk kepada gerakan ritual itu lagi, saya tidak tunduk kepada Allah yang tidak saya imani lagi, tapi saya tunduk kepada Kristus, bagaimana kita mengasihi
Ya, bagaimana kita mengasihi itu sampai segitu, itu tidak mudah teman-teman. Itu membutuhkan satu satu komitmen ya udah. Karena apa? Karena saya melihat ya, banyak orang-orang yang sudah keluar itu, satu dia show up, kedua dia itu ini show upnya kepada di dalam ya, di dalam. Nah, show up kepada di dalam itu semakin menunjukkan pertentangan, semakin menunjukkan menentang gitu, ingin ada perpecahan. Itu saya enggak. Saya cuma cukup bilang sama suami, saya enggak mau lagi jadi Islam, saya mau menjadi orang Kristen. Cukup sampai situ kalimat saya. Saya enggak pernah bujuk dia bahwa dia berdoa, enggak. Saya enggak pernah berdoa terang-terangan mau makan, teriak nyaring-nyaring, enggak. Enggak ada, interval 4 tahun itu enggak ada. Saya cuma lakukan dalam diam, dalam nangis air mata saya, dalam ketakutan saya, dalam kengerian saya. Ya ini suami loh yang setiap malam ada di kamar kita bersama loh. Makanya saya heran untuk orang-orang yang, mohon maaf ya, kalau tadi ada orang digigit semut aja teriak. Lah kalau kamu di luar Kristus digigit semut teriak, sesudah di dalam Kristus harusnya kamu digigit buaya pun siap. Kalau kamu tidak ada perbedaan di luar dan di dalam Kristus, ngapain ikut Kristus? Bukankah salah satu bentuk karunia Kristus itu adalah keberanian dan kerendahan hati untuk mengakui, untuk menyatakan dengan iman. Itu suami saya tuh tiap malam dengan saya di kamar loh. Pernah nggak kebayang kalian kalau setiap malam saya itu ketakutan digorok? Karena halal. Tiap malam selama 4 tahun. Tapi itulah ketertundukan saya di hadapan Kristus. Nah, ini yang teman-teman tuh kadang nggak nangkep. Dipikirnya saya tidak melewati masa-masa sulit dan mengerikan. Sudah. Dipikirnya saya tidak melewati masa-masa punishment. Sudah. Saya sampai pernah berkata saking menghukum saya, suami saya itu tidak kasih saya uang jajan sama sekali. Boro-boro lipstick, boro-boro parfum, boro-boro, enggak ada. Pembalut pun saya tidak diberi uang untuk beli itu. Jadi saya kalau haid cari kain, cuci, bersihkan. Sampai segitunya. Ini saya berani saksikan. Karena itu yang saya alami. Jadi kalau kalian dengan enteng berkata, ada orang yang bisa 100, ada ngapain? Nggak punya pola yang berbeda ketika sesudah dan mengenal sebelum, ngapain? Justru itu menjadi satu peluang kita untuk benar-benar meminta kepada Tuhan, mampukan saya untuk memiliki pola pikir, pola hidup, dan pemahaman yang berbeda. Jadi keberanian itu tidak melulu dengan koar-koar, dengan show up, tidak. Keberanian itu adalah tetap konsisten. Bahwa di hadapan Kristus ini loh saya tidak bergeming Tuhan. Kalaupun saya tiap malam harus menghadapi gorokan, saya tidak geming. Saya tidak geming sejak itu benar-benar. Ini saya sudah mulai mau menangis lagi kalau menceritakan. Karena itu terjadi, itu penjajahan psikis itu adalah 4 tahun itu adalah benar-benar menghadirkan neraka dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan bilang, setialah sebab aku setia. Makanya saya waktu itu hanya berperkara kepada Tuhan seperti ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman bisa tertular apa yang saya sampaikan. Saya cuma berperkara di hadapan Tuhan, dalam hati saya cuma begini. Tuhan jangan matikan saya, titik. Karena anak saya masih kecil-kecil. Cuma itu. Jadi karena saya sudah berperkara dengan Tuhan untuk tidak mematikan saya percaya juga Tuhan tidak akan mematikan saya karena anak saya masih kecil-kecil. Hari ini saya berbicara bisa di hadapan kalian. Nah itu bukti bahwa memang harus ada perbedaan nyali di luar Kristus dan di dalam Kristus. Apakah Kristus tidak sanggup memampukan kamu untuk berani? Apakah Kristus tidak sanggup membuat kamu bisa jadi benar-benar orang yang mengamalkan, bukan hanya sekedar berbicara talking-talking? Enggak. Sekali lagi, motivasi kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau motivasimu benar di hadapan Kristus untuk mengikut Dia, maka Kristus pakai kita lebih heran lagi. Dia akan sanggupkan kita melewati masa yang paling ngeri sekalipun. Saya rasa tidak ada orang yang lebih ngeri daripada saya kala itu. Saya benar-benar seperti pencuri menyembunyikan Alkitab. Saya seperti pencuri harus masuk kamar tidur saya berbaring dalam diam, menunggu suami benar-benar lelap mengorok. Saya harus seperti pencuri kalau saya harus menangis, ya. Saya nggak boleh nangis. Dia kalau lihat saya nangis makin kesempatan dia ngamuk. Nah, jadi kadang orang meleset dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana kuat di hadapan Kristus tanpa show up? Bagaimana bisa tegar di hadapan Kristus dengan motivasi yang benar itu tanpa harus pakai atribut macam-macam. Tanpa pernah bisa kita itu debat. Saya nggak dikasih kesempatan ngomong, nggak bakalan. Bisa-bisa saya benar-benar dimatikan kalau saya ngomong tentang Bible, tentang Kristus. Orang nyanyi lagu rohani aja saya disuruh keluar rumah kok. Nggak boleh ada lagu rohani di dalam rumah. Jadi kalau teman-teman masih memiliki kesempatan itu, masih memotivasinya itu hanya untuk menaklukkan orang, itu salah besar. Motivasinya adalah kita memiliki kasih kepada anggota keluarga kita, supaya mereka itu juga diselamatkan. Jadi saya itu kalau lap meja,
Karena apa? Ya, makanan saya juga terbatas, teman-teman. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Sudah begitu saja. Tuhan Yesus ampuni suami saya, Tuhan Yesus kasihani. Kalimat saya itu tidak ada lain, tidak banyak kosakata saya, teman-teman. Itu aja saya ulang-ulang. Jadi saya tidak tahu kalau hari ini ada orang mau mengambil bagian dalam kerajaan Allah, tapi dia masih separuh-separuh hati dengan terlalu banyak alasan yang mungkin bisa jadi oke, zaman berubah. Zaman boleh berubah, teman-teman ya. Situasi kondisi boleh berubah, oke. Setuju, semua setuju. Tapi tahu nggak kalian, Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. 24 tahun waktu Lina Wijaya menjadi Kristen, mengalami 4 tahun masa kengerian, sampai tahun 2024 hari ini, dia tidak akan pernah berubah. Saya yakin dan percaya itu. Makanya saya tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Semua orang yang saya layani selalu saya gumuli dan saya doakan. Tuhan, mampukan mereka sama seperti Engkau memampukan saya. Tuhan, buat mereka menjadi berani sama seperti Engkau membuat saya menjadi berani. Tuhan, lewatkan mereka masa paling mengerikan seperti Engkau melewatkan saya waktu itu penuh kengerian. Teman-teman, hal yang seperti ini tidak akan pernah bisa kita lalui kalau motivasi kita sekali lagi semata-mata untuk menaklukkan orang. Tidak bakalan. Itu dari saya. Ya, haleluya, luar biasa. Oke, luar biasa Mbak Lina Wijaya ya, semangat di dalam iman, maju terus. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Bukan Mbak Lina, nanti dimarahin kamu. Iya, Mbak Lina. Mbak Lina. Iya, Mbak Lina. Makin muda Kadang aku lidah saya ini memang agak-agak begitu, Pak. Bang Jeki sendiri Gitu, aja Mbak naik Lina, yuk. ya. Kita rame-rame didukung saudara kita yang Iya. kena band. Iya, saya sendiri Mak Lina ya, saya sendiri di Aceh itu bukan hal yang mudah saya harus lalui ya. Dan bagaimana lingkungannya mayoritas ya. Namun hari-hari saya biasa ya masuk mengaji ya. Dan kalau ibadah sih tidak, kalau mengaji masih ya. Karena itu hal umum ya untuk pengetahuan. Nah, kita berdiskusi, kita bicara ya, dan tidak mudah. Namun semua bisa kita lewati. Dan saya juga tidur itu kadang malam, saya keluar daerah itu di teman-teman yang di seberang sana, mereka tahu saya Kristen. Ya di tempat mereka saya tidur, mereka 3 saya sendiri. Bahkan anak-anak muda lagi yang mereka fanatik, bahkan ada juga dari anggota yang dari FPI juga ada teman saya. Ya kita membuka pengetahuan. Ya, dan dengan keyakinan dan ketekunan ya semua berjalan baik. Namun kita juga harus berhikmat ya, jangan ibaratnya menentang ya. Kalau menentang ya kita tahu posisi kita seperti serigala, seperti apa domba di tengah serigala, tetap berhikmat dan minta kekuatan dari Tuhan. Pasti ketika orang lain bisa melewati itu, dan semua anak-anak Tuhan di bumi pasti bisa melewati. Yang penting kita jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan merasa tersakiti. Andalkan Tuhan di segala apapun yang kita lakukan. Dan saya juga bersyukur anak-anak saya semua sudah terima Yesus. Dan itu pergumulan yang dahsyat ya. Setelah saya terima Yesus ya, bulan pertama 1 orang terima, dan terakhir berjalan waktu 2 tahun anak yang kedua terima. Ya wajarlah, mereka kan dulu pergumulan yang dahsyat juga dalam imannya. Nah, memang butuh proses semua. Luar biasa. Ada Bang Jeki cuma lewat Bang. Ya luar biasa. Ya silakan, apa yang mau buka ruang tanya jawab nggak Bang Andik ya? Silakan, nggak apa-apa, boleh. Teman-teman kalau mau Silakan, bertanya nggak apa-apa. silakan naik. Ya, saya mungkin 20. Boleh bertanya dan siap ditanya. Ini kita santuy malam. Kalau Anda mau ditanya ya enggak apa-apa, tapi kalau tidak mau ditanya enggak apa-apa, silakan bertanya saja. Ya. Malena tumben nggak buka live sendiri hari ini atau lagi off? Mbak
Mbak Lina kurang fit mungkin, kecapean. Mbak Lena ini jam biasanya punya dua perangkat malah, satu dipakai muter-muter, satu luar biasa Mbak Lena. Iya ya. Ya. Iya, memang dunia tidak suka setiap orang yang mengikuti Yesus karena dunia tidak suka, ya. Dan kita tahu semua ya, orang-orang yang percaya Yesus kita tahu semua. Namun karena kekuatan Tuhan, karena kita sudah mendapat kasih karunia dan kita sudah minum darah Yesus, ya kita menjadi kuat, nggak ada masalah. Tantangan percobaan itu kan hanya percobaan biasa, tidak ada yang melebihi kekuatan kita, ya. Halo, aku mau ajak diskusi dikit lah ya, mau bertanya. Silakan. Tentang apa? Tentang apa? Dari awal tadi tentang perzinahan, punya istri kedua, ketiga gitu ya. Saya ingin tanyakanlah kepada abang ini kan udah dari Muslim ya, dari Islam menjadi Kristen ya. Bang Andika yang ngomong siapa ya? Kok di tempat saya nggak ada? Cek. Itu kamu keluar dari aplikasi. Bang Yakobus. Iya. Yang Yakobus lagi baca WA kali, itu keluar dari aplikasi dia, makanya nggak tampil. Tadi dia lagi ngomong ada telepon masuk kelihatannya. tuh, saya pikir nama Yakobus itu Kristen. Dia Kristen, Mbak. Kristen. Silakan Yakobus masuk kembali. Mau lanjut pertanyaannya. Ngopi dia. Ngopi ya, mojok kali dia. Di tempat saya kelihatannya ngopi. Iya ya. Makanya saya bilang tadi suara siapa kok? Ya. Halo, sorry. Lanjut. Gimana? Aku tantanganku luar biasa juga pertanyaannya. Tadi pertama istriku jadi masang musik. Yang kedua ini mamaku nelpon. Aduh. Apakah aku nggak boleh bertanya nih ya? Jadi bingung juga. Boleh. Nanti ntar lagi mertua nelpon, habis itu paman nelpon, habis itu ponakan nelpon. Karena pertanyaan aku ini kan memang sih apa ya, cuman hanya ingin tahu sih saya ya Silakan, nggak apa-apa. tentang istri 1 dan 2 gitu ya. Abang kan dari Islam gitu kan. Di dalam Alkitab kan ada Daud ya, Salomo kan gitu. Mereka itu kan orang-orang terkenal juga seperti itu. Sekarang pertanyaan saya itu gimana cara pandang abang tentang keimanan baik tentang tidak boleh berzina, sedangkan mereka menikah lebih dari 1. Bagaimana cara pandang abang terhadap mereka ini gitu? Cara memahami membaca Alkitabnya itu, padahal di Alkitab itu ditulis gitu Pak. Nah, sebelum saya jawab, coba abang tunjukkan dulu mana perintah Tuhan untuk menikah lebih dari 1. Oh gitu ya, itu bagus juga. Ya, Gampang kan? Gampang nggak jawabnya? Gampang karena gini bang, saya kalau diskusi juga sama orang Islam, mereka selalu sangkut pautkan nabi mereka. Iya, mana perintah Tuhan disuruh menikah sampai 5-6, mana perintahnya? Nah ini maksud aku seperti ini, mereka kan menikah lebih dari 1 kan.
itu kan. Iya. Di keimanan orang Islam sehingga melegalkan itu. Gitu loh cara pandang memandang Alkitab itu. Oh, ya mereka ada di kitab sucinya, kita kan nggak ada, itu aja. Kalau saya nggak mau pusing-pusing mikir, kenapa boleh ya ada di kitab sucinya ya silakan, kita kan nggak ada. Kan berbeda kitabnya, berbeda Tuhannya, berbeda surganya, berbeda juga nerakanya. Di surga kita nggak ada bidadari, kan jadi beda. Apa yang kita lakukan di surga, apa yang mereka lakukan kan berbeda semua. Nah, makanya kita kembali lagi kepada dasar iman, dasar manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan bagaimana manusia-manusia berikutnya ya menjadi contoh untuk kita bisa melihat apa yang sebelumnya terjadi, bagaimana ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Bagaimana manusia itu yang tidak bisa disadarkan, akhirnya seperti apa nasib mereka itu, dan bagaimana sampai disampaikan tentang kedatangan Mesias, sampai manusia itu dipulihkan untuk manusia, karena Tuhan punya tujuan diciptakan manusia bukan untuk dimatikan tapi untuk dihidupkan. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ kan sudah terlihat makhluk yang paling sulit diurus di muka bumi ini ya manusia. Ya kan, susah diurus manusia itu. Apalagi kalau kita udah main logika, main prinsip, 1000 orang 1000 macam prinsip. Makanya kita kembali aja kepada Alkitab. Seperti apa ketetapan Tuhan, ya itu yang kita ikuti. Jadi kita nggak bingung-bingung melihat suasana di luar. Karena keselamatan nggak ada di luar sana. Di mana ada iman yang bergaransi tentang keselamatan, you boleh cari. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Aku naik ke surga untuk menyiapkan tempat kepadamu. Yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Manusia hari ini sibuk berbuat baik, berlomba-lomba menimbun perbuatan baik. Apakah bisa selamat? Lalu harus sebaik apa? Kan itu. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Orang Kristen berbuat baik adalah buah daripada keselamatan. Karena anugerah yang paling besar Tuhan berikan yaitu anugerah keselamatan. Kalau cerita tentang dunia, cerita keinginan daging dan lain-lainnya, semua orang bisa. Orang nggak kenal Tuhan juga bisa kaya, nggak ada masalah kok. Tuhan memberikan hujan kepada orang benar dan tidak benar. Matius 5 ayat 45. Jadi beda. Kita ini kan punya label kan, ibaratnya produk dari surga, punya standar surga, ya nggak sama dengan produk dunia. Kita ini diperanakkan oleh roh, ya beda dengan daging. You bisa lihat, yang diperanakkan oleh daging sifatnya seperti keledai liar. Udah beda kelas. Ketika kita dimusuhi, dicaci, dianiaya, ya kita beda kelas dengan orang yang tidak kenal Yesus. Kita doakan, kan jauh beda. Apalagi menikah 2 dan 3, tetap nggak bisa kan? Bagaimana manusia bisa adil? Gitu Yakobus. Bisa aja. Jadi seperti ini Pak ya. Saya sambung lagi ya supaya agak lebih tajam ya. Karena begini ya, ada orang Kristen
dipengaruhi dengan hal seperti itu untuk membenarkan menikah lebih dari satu kali gitu loh Pak. Dibenarkan, diambil di Alkitab saja ada loh. Daud itu diberkati Tuhan, tapi itu bisa menikah lebih banyak. Jadi mereka menggunakan cara itu untuk membenarkan ajaran mereka dengan mengutip Alkitab. Di dalam Alkitab bahwa Daud dan Salomo punya istrinya banyak gitu. Makanya pertanyaan saya ini, bagaimana seorang abang yang sudah dari Islam menjadi Kristen memandang atau cara memahami isi Alkitab tentang yang dua orang ini aja dulu, padahal lebih dari gitu. Padahal orang ini diberkati Tuhan loh, tapi mereka bisa menikah lebih banyak gitu. Karena itu bisa. Jadi kalau kita masih mengandalkan pikiran kita untuk melihat Tuhan, ya begitu. Makanya kita kan melihat, membaca Alkitab ini kan kita kan mendengar suara Tuhan. Bukan Tuhan yang harus dengar kita. Kita yang harus dengar suara Tuhan. Gitu loh. Sekarang kita paksakan Tuhan harus dengar kita. Siapa kita? Kan begitu. Emangnya kita ini siapa? Pertanyaannya. Kita harus mendengar suara Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, bukan keinginan kita. Makanya kita harus menyangkal diri. Kan jelas sekali. Ikut Yesus menyangkal diri. Ya kalau kita masih bermain dengan logika-logika, ya asumsi-asumsi, kita comot ayat satu, kita asumsikan, comot ayat lain asumsikan. Ya itu memang iblis kan jago untuk mencelakakan kita. Nah, kembali kepada pondasi dasar iman kita tadi. Kalau bagi saya, kalau firman Tuhan itu ya dan amin, nggak ada, bisa ditambah dan dikurangi. Lalu kita mentafsirkan dengan sesuka kita, nggak bisa. Kecelakaanlah orang-orang yang mentafsirkan dengan cara-cara pandang dia sendiri. Nggak bisa. Itu kan sering juga dari seberang sana masuk sini, buka Injil, perikopnya nggak tahu apa, comot ayat satu, ngomong. Akhirnya ngotot, ya itu. Makanya kalau kita baca Alkitab itu, lihat dulu perikopnya, judulnya apa. Kita baca satu-satu, santai, kita ulangin lagi, baca lagi. Selalu dapat kita pengetahuan-pengetahuan yang baru, meskipun kita baca berulang-ulang, pasti dapat lagi yang baru, pasti dapat lagi yang baru. Karena tidak terbatas. Firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Saya membaca Alkitab begitu, minta hikmat dari Tuhan. Saya bilang, saya bukan orang pintar Tuhan, saya orang bodoh, saya nggak ngerti apa-apa Tuhan. Berikan hikmat, pengetahuan, agar Tuhan memampukan saya untuk bisa mengerti. Sudah baca, nikmati. Kalau saya bilang nyerah aja deh gitu loh. Jangan merasa pintar, nah ini yang kacau. Iya kan? Ya betul. Jadi apa sih ya? Saya sebenarnya bertanya ini sih ingin tahu cara pandang Bang Andika. Itu sudah luar biasa sih jawabannya. Cuman kadang-kadang kita ya orang Kristen ini sulit memahami tentang isi-isi Alkitab gitu kan. Mereka hanya fokus apa yang tertulis seperti itu. Tapi memang butuh hikmat untuk memahami Alkitab itu. Seperti Raja Daud. Betul, kita minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita. Makanya sebelum baca Alkitab itu kita berdoa. Saya selalu berdoa. Setiap pergumulan saya selalu berdoa dulu, minta hikmat daripada Tuhan. Nah, pasti Tuhan berikan kita kemampuan. Jangan pernah kita mengandalkan kepintaran kita. Standar manusia jangan kita gunakan.
Kembali kepada otoritas Tuhan. Aku ini milikmu Tuhan, aku tidak mampu dan aku bukan orang pintar dan aku bukan orang cerdas. Kitab ya. Aku serahkan semua pergumulan ini kepada Tuhan. Udah kita baca. Untuk kita Ya Pak Taleta, suaranya hilang-hilang, sinyalnya kurang ini merah itu Pak. Coba dicari posisi sinyal lebih bagus Pak. Ya betul. Jadi saya sih kalau apa namanya ya, pengetahuan saya sedikit ya. Kenapa Raja Daud dan Salomo itu bisa menikah lebih dari satu? Karena itu keinginan diri sendiri, bukan dari keinginan dari Tuhan, seperti itu. Nah makanya saya sebut tadi, itu kan keinginan manusia. Jadi Manusia kan tidak terbatas punya keinginan. Jadi kalau kita memang harus perlu hati-hati sih membaca Alkitab ya. Mungkin saya bukan mau ngapain ke Bang Andika, mungkin banyak di sini ada beberapa orang supaya mengerti kalau ada yang untuk mematahkan iman kita atau memahami isi Alkitab, itu Daud aja punya istri banyak, kenapa itu kan? Jadi supaya kita tahu sebenarnya Daud ini. saya bantu sedikit dari ayat Alkitab boleh? Silakan. Ya, jadi Alkitab itu sebetulnya apa sih Alkitab itu? 2 Timotius 3:16. Ya, Alkitab itu adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, jadi ingat ya, apa kata Alkitab, bukan apa kata kita tadi yang seperti diungkapkan oleh Bang Andika. Apa kata Alkitab? Ada nggak tertulis itu di Alkitab? Contoh, makanya tadi ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi apa yang tertulis di Alkitab? Tidak ada perintah tadi, kawinilah hai Daud, kawinilah banyak wanita, enggak ada. Tetapi memang manusia itu tempatnya salah dan luput. Tetapi ketika manusia itu bertobat, Allah akan setia. Ya, karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertobatan, bukan kematian orang fasik. Makanya selalu apa kata Alkitab? Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, kalau salah dikatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, kalau kelakuannya buruk tidak dipuji-puji, bahkan dihukum, ya, dan memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebetulnya makna dari Alkitab. Silakan. Ya, makasih banyak Pak. Mudah-mudahan ya, saya sih karena Bang Andika dari Islam gitu, jadi saya ingin tahu sih gitu. Jadi terima kasih Pak. Daud ya ditulis di situ gitu. Sebenarnya dia menikah banyak ditulis, jadi memang itu terjadi ditulis, tapi bukan berarti membenarkan harus seperti itu. Nah betul, makanya kan Yesus dibilang kamu sebut aku guru, benar. Ya, kamu sebut aku Tuhan, benar. Kan begitu. Dia disebut raja di atas raja, benar. Dia disebut dokter di atas dokter, benar. Nah, itu memaknai apa? Untuk kita kan belajar. Karena
muridnya diajar semua sama Yesus. Makanya pentingnya memuridkan. Terima Yesus akan mengalami mukjizat, akan memperoleh mukjizat, akan memperoleh kuasa. Setiap yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, makanya pentingnya memuridkan. Makanya pergi jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Putra dan Roh Kudus, ajarkan mereka. Kenapa disuruh ajarkan? Apa yang telah kuperintahkan kepadamu, aku menyertai engkau sampai berkesudahan zaman, kata Yesus. Nah, pentingnya untuk dimuridkan, kita belajar dan kita juga diajar. Demikian.